Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwan Setiawan selaku dosen mata kuliah Seminar Manajemen Operasional dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ria Nuryanti sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri. Nah, di sini ada Muhammad Eka Nugraha, Sarah Agustin. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tantangan dan peluang dalam mengelola persediaan di bisnis UMKM dari mata kuliah Seminar Manajemen Operasional. Nah, yang pertama, Muhammad Raka Pratama akan menyampaikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode. Dari latar belakang topik hari ini, usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian suatu negara. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat perekonomian lokal. Namun, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam mengelola persediaan bisnisnya. UMKM memiliki persediaan yang dikelola sebagai sumber pendapatan yang utama. Persediaan dalam UMKM menjadi penopang usaha karena menjadi satunya sumber kas. Persediaan adalah syarat pokok yang harus dipenuhi dan dimiliki suatu perusahaan di dalam aktivitas perdagangan yang diperdagangkan adalah persediaan tersebut. Maka semua aktivitas perusahaan diprioritaskan pada usaha untuk melikuiditasi persediaan tersebut menjadi kas beserta keuntungan yang diperoleh. Rumusan masalah, bagaimana dan peluang mengelola persediaan di bisnis UMKM. Tujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam mengelola persediaan di bisnis UMKM. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian dan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Sarah Agustin akan menyampaikan pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis persediaan. Persediaan menurut Herianto mengemukakan bahwa persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Kemudian di sini pengelolaan persediaan adalah suatu tindakan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap persediaan. Kemudian untuk tujuan persediaan, yaitu memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk mengantisipasi resiko keterlambatan datangnya barang, untuk mengantisipasi pesanan bahan yang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan perusahaan sehingga harus dikembalikan, untuk mengantisipasi apabila bahan yang diperlukan tidak tersedia di pasaran. Kemudian sebagai tahapan untuk menjamin lancarnya proses produksi dan untuk memanfaatkan penggunaan mesin secara optimal dan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Untuk fungsi persediaan menurut Dahira, yaitu untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan, untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar, dapat menurunkan biaya pengiriman barang, dan untuk menghindari dari kekurangan stok yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Nah, untuk jenis-jenis persediaan menurut Handoko, dibedakan atas persediaan bahan mentah seperti baja, kayu, dan komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian, persediaan komponen-komponen rakitan yaitu persediaan barang-barang yang diperoleh dari perusahaan lain di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Persediaan bahan pembantu atau penolong yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Dan persediaan barang dalam proses yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual untuk dikirim kepada pelanggan.
Untuk yang terakhir, ada Reti Priyatini yang akan menyampaikan tantangan dan peluang dalam mengolah persediaan di bisnis UMKM. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam mengelola persediaan di bisnis UMKM. Yang pertama, tantangan mengelola persediaan di bisnis UMKM. Terdapat beberapa kendala atau tantangan yang bisa muncul dalam mengelola persediaan. Antara lain, 1. Perubahan permintaan pasar. Tantangan utama dalam mengelola persediaan adalah memprediksi dengan tepat perubahan permintaan pasar. Perubahan tren, musim, atau bahkan peristiwa tak terduga seperti pandemi dapat membuat prediksi permintaan menjadi sulit. Kesalahan dalam memprediksi permintaan ini dapat mengakibatkan kekurangan stok atau kelebihan persediaan yang mahal. Yang kedua, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi seperti otomatisasi dan analitik data telah mengubah cara pengelolaan persediaan dilakukan. Sistem yang ketinggalan zaman dapat menghambat efisiensi dan akurasinya, serta tidak semua usaha memiliki sumber daya dan pemahaman yang cukup untuk menerapkan sistem yang canggih, sehingga penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat menghasilkan masalah baru. Yang ketiga, status pesanan tidak akurat. Sangat sering terjadi supplier tidak mampu memberikan informasi status pengiriman yang akurat. Akibatnya, timbul perasaan ketidakpastian untuk menyimpan cadangan yang lebih banyak. Keempat, persediaan kadaluarsa atau stok mati. Apabila sebuah perusahaan menyimpan banyak persediaan produk dan kemungkinan tidak habis terjual, maka persediaan tersebut akan kadaluarsa. Stok mati juga menjadi tantangan dalam mengelola persediaan dalam bisnis UMKM. Misal suatu produk sudah ketinggalan zaman atau produk tidak lagi relevan, sehingga produk kadaluarsa atau rusak itu berarti investasi perusahaan sia-sia. Yang kelima, biaya-biaya persediaan tidak ditaksir dengan benar. Misal biaya transportasi, apabila dilakukan analisis transportasi yang akurat, maka bisa ditemukan cara penghematan biaya transport. Biaya transportasi yang mahal untuk produk yang bervolume kecil membutuhkan kecepatan respon tinggi tetap bisa dilakukan karena dibayar dengan penghematan biaya penyimpanan persediaan. Namun jika persediaan tersebut tidak diperhitungkan dengan benar, maka akan terjadi kerugian. Yang kedua, peluang mengelola persediaan di bisnis UMKM. Dengan dilakukannya pengelolaan persediaan, itu memberikan peluang yang baik bagi keberhasilan dan keberlangsungan bisnis UMKM. Peluang yang timbul bagi bisnis UMKM dari dilakukannya pengelolaan persediaan yaitu 1. Persediaan barang terkontrol. Dengan dilakukannya pengelolaan persediaan dalam bisnis, pelaku usaha dapat menghindari kelebihan persediaan atau overstock yang dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi, serta kekurangan persediaan atau out of stock yang dapat menyebabkan hilangnya peluang bisnis, penjualan, dan pelanggan. Juga dengan dilakukannya pengelolaan persediaan dapat meminimalkan risiko kerusakan atau kadaluarsa barang. 2. Pengendalian biaya. Dengan memantau dan mengelola persediaan dengan baik, pelaku usaha dapat mengendalikan biaya penyimpanan, biaya pemrosesan, dan biaya pemesanan, sehingga dapat mengarah pada penghematan yang signifikan dalam operasional usaha. 3. Peningkatan efisiensi kerja dan produksi. Pengelolaan persediaan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dengan meminimalkan kelebihan persediaan dan memaksimalkan ketersediaan barang, bisnis UMKM dapat menjalankan operasinya dengan lebih lancar dan efisien. 4. Peningkatan cash flow. Dengan mengurangi tingkat persediaan yang tidak perlu, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak modal kerja untuk pengembangan bisnis yang lainnya, sehingga dapat meningkatkan cash flow suatu usaha atau bisnis. 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengelolaan persediaan yang efektif memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Tersediaan produk yang konsisten dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi perusahaan sebagai penyedia yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir, memiliki perencanaan bisnis yang baik. Dengan dilakukannya pengelolaan persediaan dalam bisnis, perusahaan akan memiliki gambaran yang jelas tentang persediaan yang dibutuhkan. Perusahaan dapat merencanakan kegiatan produksi, pembelian, dan distribusi serta penjualan dengan lebih efektif. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya.
Dan di sini saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan tadi. Kesimpulannya adalah tantangan dalam mengelola persediaan di bisnis UMKM diantaranya perubahan permintaan pasar, perubahan teknologi, persediaan kadaluarsa atau stok mati, dan biaya-biaya persediaan tidak ditaksir dengan benar. Peluang mengelola persediaan di bisnis UMKM adalah persediaan barang terkontrol, pengendalian biaya, peningkatan efisiensi kerja dan produksi, peningkatan cash flow, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memiliki perencanaan bisnis yang baik. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.